Ya, salam sehat ya. Rebalancing FTSE ya, kuartal 2 Mei 2026. Ini adalah akhir dari effective date, yaitu data tanggal 19 Juni 2026. Jadi sebuah raport akhir effective date. Ya, kita laporan ya, karena dibuat rebalancingnya, apa saham apa aja yang masuk di DEL ya. Kebetulan tidak ada yang masuk, hanya di DEL, atau istilah di FTSE adalah exclusion ya. Ya, kita laporkan. Jadi biar ada data, bisa kita riset bagaimana kita mengambil sikap dalam menghadapi rebalancing. Jadi di sini untuk trading ya, untuk trading, untuk retail ya. Bisa juga digunakan untuk pasif investor pasif maupun aktif ya. Nah, ini adalah data saham yang di exclusion di FTSE Index. Biasa langganan setiap akhir effective date itu volumenya meningkat signifikan ya. Terutama pada yang big cap atau large cap dan mid cap. Nah, terutama large cap ya. Seperti di sini DSSA ya. Dia di DEL dari large cap ya, karena free float yang dicurigai, walaupun di sini ada tertulis free floatnya 20%, tetapi oleh FTSE itu ditengarai banyak yang terkait dengan underwriter atau terafiliasi dengan empunya emiten ya. Sedangkan ini foreign 19%, public 20%. Nah, di sini meningkat hampir 4 kali lipat ya. Kalau di sini 8, ini rata-rata 3 bulan ya. Jadi ada peningkatan yang ya amazing ya. Karena big cap loh, sampai 2,5 triliun. Jadi 10% dari valuasi saham bursa ya di pasar reguler. Kan sesuatu banget, 10% dari total valuasi di regular market. Kemudian nikel NCKL ya, dari 50 ke 350 miliar ya ini ya, ke 393. 1 2 3 4 5 6 7 8, hampir 8 kali lipat ya. Di sini tengarai 6 ya. Levelnya. Goto ini kalau nggak masuk ke atau nggak sandar di harga 50, saya yakin valuasinya akan meledak ya. Tapi karena dia sandar 50, mas jualan aja ngantri ya. Walaupun di sini Goto 70% asing per hari Jumat, ini 5 hari 64%, dan dalam waktu kurang lebih 20 hari 61% asing di Goto yang buy ya. Saya nggak cek aksinya siapa, karena ya harga 50 nggak menarik ya untuk seorang trader. Kalau investor ya ada yang bilang cacing-cacing naga-naga ya, itu tergantung pendapat pribadi masing-masing ya. Kalau trader ya nggak mungkin lah, apalagi yang scalping ya, nyandar 50 yang ada nggak bisa bergerak ya. Kemudian DAAZ ini di microcap ya, di DEL dari microcap. Terus CNMA di DEL dari CNMA dari small cap ya. Duit dari small cap juga. Hill dan Emilia ini
masuk FCA ya, wajar aja di Dell karena dia masuk FCA. Mana ada saham indeks global masuk FCA kan, malu-maluin yang punya indeks ya. Jadi ada peningkatan valuasi, kecuali Hill sama Emilia ini masa 8 juta 9 juta ya, ini 788 juta, ini 153 juta ya, karena ya FCA, jadi kurang diminati oleh para trader ya, kecuali yang udah profesional ya. Kadang-kadang ada yang prof ya, malah dia milih saham-saham FCA ya, namanya trader ya, 1001 jurus ya, ada peringatan. Terus DSSA kemarin naik 9%, di Dell malah naik ya, itulah apalagi punya Konglo mungkin ya, atau mungkin harganya rendah ya, nggak tahu juga pilihan kenapa diangkat naik, tetapi asing jualan 19% ya. Kemudian NCKL asing jualan 34%, sedangkan NCKL merah ya. DAS malah naik 13,4%, duit naik 1% ya. Tapi saya tetap berpedoman yang di Dell dari MSCI, FTSE, IHSG, Movis ya saya hindari biasanya, walaupun ini ada naik 9%, saya nggak tahu alasannya ya. Bisa jadi karena memang untuk saat ini saham memang lagi di low-nya ya, karena termasuk saya katakan crash ya, saham IHSG crash loan di market stock dunia. Nah ini dari awal pengumuman ya, announcement FTSE, DSSA berharga 545 ya, naik jadi 850. NCKL naik 10 rupiah atau 2 tik ya. DAS naik dari 1700 ke 1990. CNMA yang turun 94 ke 88. Duit turun dari 210 ke 204. Hill naik dari 14 ke 18. Emilia naik dari 250 turun ya, dari 250 ke 242. Ini keadaan 3 hari menjelang efektif date. Ini asingnya ya. Ini order booknya. Jadi kalau kita lihat order book DSSA ini yang paling bagus karena debitnya tebal untuk hari Jumat ya. Coba kita lihat ya di sekuritas yang saya punya, apa tadi, DSSA ya. Nah ini di sebelah bid ada 4,2 juta lot ya, dibanding over yang hanya 21.000 lot kurang lebih ya. Jadi ya dari order booknya kelihatan bahwa ya harusnya naik, tapi ya tergantung bandar. Kita hanya mengira-ira atau prediksi ya. CMNA ya cuma 6 ya, ya lumayan sih ya. Coba CNMA ya. CMNA order booknya CNMA ya, antara 977 lawan 266 ya. Ini ya netral lah, nggak ya, netral ya, nggak seperti ini ekstrim. Nah ini adalah kenaikan dari low, kenaikan sebelum dan setelah efektif
date. Jadi kenaikan dari announcement ke effective date, DSSA telah naik 96%. Andainya kita punya ya, tapi di Dell kok berani ya. Ya. Tapi kenyataannya naik ya. Ya memang karena market memang lagi anomali ya. Anomali maksudnya harga memang lagi rendah-rendahnya dan euforia mantul, di mana BCA pernah naik 9%, 6% ya. Bahkan selama 5 hari semenjak tanggal berapa ya? Ya pokoknya dalam minggu-minggu ini naik terus BCA itu. NCKL naik 1%, GoTo ya namanya GoTo harga 50 standar ya. DAS naik 17%, CNMA naik 6%, naik minus 6%, Duit minus 3%, HIL plus 29%, Emilia minus 3%. Jadi emang kurang bisa diprediksi atau enggak normal untuk rebalancing kali ini. Nah, di sini DSSA malah kemarin sempat naik 12,2% tertingginya sebelum close di 9%. NCKL malah sempat 2,7% sebelum minus 4,9%. DAS malah sempat naik 16,8% tertingginya sebelum close di 13,40%. CNMA juga demikian 2,3%, tertingginya closingnya 0% ya. Itu. Sedangkan ini free flow foreign di mana GoTo asingnya 70%, duit asingnya 64%. Ini asing atau aseng nggak tahu juga ya. CMNA 27%, Emilia 27%. Ini free floatnya. CMNA 8%, Emilia cuma 5%, ya. NCKL cuma 11%, ya. Itu pun untuk DSSA itu dalam pengawasan, maksudnya free floatnya tidak transparan ya, maka dia di Dell dari semua indeks, dari IISG di Dell, MSCI di Dell, FTSE di Dell, yang tidak di Dell cuma di Movis. Nah itu ya, itu laporan dari rebalancing Movis ya. Terus kita lari kemana? Ada data yang cukup penting yang perlu kita lihat. Misalnya apa ya? Oh ya, ini ya. Ini valuasi di sesi 1 closing ya, 7,9 triliun. Kemudian buka sesi 2 hari Jumat ya waktu itu. Closing di 13,5 triliun. Tapi ini bukan closing tapi yang pre-closing ya. Nah, dan closingnya ya, itu di 24,6 triliun ya. Jadi dalam waktu 10 menit kurang lebih itu terjadi lebih dari 10 T uang beredar di pasar gelap. Ya maksudnya tidak transparan ya, maksudnya mungkin gap up, gap down ya. Karena memang harus jual dalam hitungan triliunan ya. Di sini lebih dari 10 triliun ya. Di mana indeks closing di 0,08%. Nah, karena terjadi kontraksi tadi 10 triliun dalam waktu 10 menit, maka ya indeks goyang tapi tipis ya. Di sini tadinya 0,22%,
seolah-olah di gap down menjadi 0,08%. Nah, jadi ada pergerakan indeks ya, karena uang besar tadi. Semakin besar uangnya, biasanya semakin gapnya semakin lebar. Terus, nah ini ya, ini chart line dari posisi announcement sampai ke akhir dari effective date ya, dimana warna hijau ini adalah DSSA 56% ya. Sedangkan DAS ini 17% naiknya. MLIA ya kisaran 3%-an ya, minus. DAS sudah. Warna biru ini CNMA minus 6%, sedangkan minus 2% ini adalah LQ45. Jadi selama announcement FTSE, LQ45 minus 2%. Terus warna biru tua ini apa ini? NCKL biru tua ini ya, biru tua NCKL itu ya 1% ya, tipis banget naiknya. Tapi masih lumayan daripada IHSG minus 2%, terutama ini di sini LQ45 ya. Itu. Terus ada data yang lain lagi ya. Kalau masalah chart Anda bisa lihat sendiri ya, lihat chartnya ya, karena keterbatasan waktu ya, karena ini weekend juga, karena ada laporan juga yang harus dibuat. Ini report FTSE, nanti besok Minggu rencana saya buat report Movies. Walaupun Movies gaungnya kurang, tapi ya kita harus buat laporan sebagai ya riset. Kalau kita menjadi big fund atau retail yang duitnya miliaran misalnya, biar apa istilahnya saya sebut jurus musiman ya. Jadi untuk jurus musiman kita trading pada saat rebalancing misalnya, kayak kemarin rebalancing MSCI ya, dimana apa ya, MSCI, BRPT, TPIA, ARA ya, itu adalah efek dari rebalancing ya, yang mungkin bisa kita tradingkan ya, dengan mengikuti musim-musim rebalancing ya. Ada musim yang bagus ya, yaitu musim window dressing ya, itu dimana raport IHSG ya sebagian besar hijau di window dressing, walaupun tidak terlalu, maksudnya tidak harus atau tidak absolut ya, mungkin 70% ya. Yang 7 hijau, yang 3 merah, atau yang 6 hijau, 4 merah gitu ya. Tapi banyak merahnya daripada banyak hijaunya daripada merahnya ya. Nah, ini ada yang cukup penting juga, materi yang tersaji atau trading yang bisa kita amati, yaitu karena tadi 10 triliun buy dan sell di pasar gelap atau pre-closing, maka harga-harga itu kadang-kadang suka gap up dan gap down ya. Nah, di sini MLPT kemarin gap down minus 10,9%, NCKL 4,9% minus, VC 4,5%, baik 4,1%, tebik. Nah, tebik ini bisa diperhatikan untuk hari Senin ya, ini yang suka big cap ya.
Tapi ini big cap mantan ini, maksudnya big cap tapi valuasinya udah 12 miliaran. Ya, jadi ya dulunya big cap, sekarang sepertinya tidak. Anggaplah setengah BC, setengah blue chip ya. Terus Airgas 3,5%. Asani ikan, sepertinya ikan-ikanan dan seterusnya ya. Saya yang pilihkan yang setengah BC aja. LPPF ya minus 2,9% di closing. Tekim 2,8%, MNCN 2,8%, AAD 2,8%, HIL 2,7%, Mika 2,7%, Silo 2,7%, ya. EMTK 2,7%, Semra 2,6%, dan seterusnya ya, Anda baca sendiri. Amart ya, yang detail dari MSCI 2,2% minus ya, merah ini minus ya. Nah terus oh ya, ada yang hampir lupa, tapi ini sebenarnya rebalancing yang lain sih sebetulnya. VKTR ini kan di add di indeks Movis di gap up 7,3%. IMPC juga di add di indeks Movis 7,3% gap up ya. Apakah ini ada hubungannya dengan, oh iya maaf ya, hari ini juga rebalancing indeks Movis akhir dari effective date ya. Ya, yang akan kita buat laporannya besok kalau ada waktu ya. Ini kebetulan atau kebetulan nggak tahu juga, IMPC sama VKTR yang di add di indeks Movis ya. Yang big cap jarang ya, memang kenyataannya. Coba saya lihat ya, dari 0,22 ke 0,08. Oh iya, jadi gap down dari 0,2 ke 0,0 ya, jadi turun ya. Jadi wajar turun. Ini big capnya yang banyak turun ya, big cap seperti ya NCKL boleh dikatakan blue chip ya, karena oh iya NCKL sepertinya masuk LQ45 ya kalau nggak salah ya. Coba bisa Anda cek. Tebik ya mantan LQ45. Terus Tekim juga, MNCN juga, HEAL juga ya, HEAL, Mika ya, ini saham-saham seenggak-enggaknya pernah blue chip ya, pernah penghuni LQ45, sekarang mungkin ya di DXY 80 ya, tapi yang jelas valuasinya cukup lumayan ya. Seperti Mika 10 miliar dalam artian tidak digoreng. Terus EMTK juga, MTK, Semra, Sido ya. Ya, jadi yang di gap down itu rata-rata blue chip dibanding yang di gap up. Nah, VKTR mana belum, IMPC belum ya, Mior ya, belum kategori LQ45 atau belum terkategori blue chip ya. Walaupun suatu saat blue chip bisa, seperti IMPC ya. Dulu sebetulnya udah masuk radar, masuk MSCI, tapi free floatnya dicurigai juga IMPC ya. Coba saya cek IMPC ya. Ya pas di sini kan bisa aja masuk pas harga 4.000 ya, sekarang 1.600 ya. Nah di sini kan naik gitu kan, pas di sini ya valuasinya terus otomatis naik karena harga naik. Nah ini turun ya, otomatis valuasinya turun, market cap-nya juga turun. Ya
jadi untuk Senin besok bisa amati, MLPT bisa amatin, tapi bagi seorang trader kurang meyakinkan. Karena apa? Karena harganya 19.200. Biasanya trader menghindari harga-harga premium seperti ini. Ya, NCKL bisa diamatin. Ini kayaknya besok Senin terkoreksi dulu ya, karena lihat bid overnya, di mana posisi overnya lebih tebal daripada bid, kemudian turun dulu, tapi perlu diamatin. Siapa tahu ganti bandar ya. Ini 393 miliar ini siapa yang beli ya? Istilahnya uang besar beredar pada saat itu. Nah, mungkin ada yang mau beli karena diskon ya, karena jelas ini yang jualan ya, yang jualan guyur ya, diguyur karena terlalu besarnya guyuran yang biasanya 54 miliar atau paling enggak 91 miliar, tiba-tiba 393 miliar. Nah, harga langsung rontok ke turun minus 4,9%. Nah, kalau besok turun lagi ya kan diskon ya. Ingat, ini bagi trader yang berpedoman sama harga ya, fundamental belum ya, fundamental bisa, tapi ya mungkin trader yang swing atau trader yang invest atau trader yang ya membagi portonya menjadi dua, porto trading sama porto swing atau porto invest. Nah, ini ya, Anda bisa cermatin ini. Saya akhiri raport kali ini. Rebalancing FTSE G2 Mei 2006 di effective date akhir 19 Juni 2026. Salam sehat.